Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات
وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله القديم وجوده، العميم فضله وجوده، الفالق الأفلاك ومدبرها، وبادئ الأشياء ومصورها. أحمده حمدا من وفقه فعرفه، وأشكره شكرا على الله سبحانه وتعالى على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الغمة. الذي تركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pemilik segala-galanya, pemilik yang ada di langit, pemilik yang ada di bumi. Mari kita berikan kepadanya syukur yang amat dalam, karena karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita, sehingga sampai saat ini dan sampai kapanpun kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang diberikan kepada kalian dari kenikmatan, sehat badan kalian, kuat jasad kalian, kemudian kaya kalian, tinggi pangkat kalian, kemudian berilmu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminallah." Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita mengingat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan beliau, dengan kegigihan beliau, dengan usaha yang begitu maksimal dari beliau, beliau rela dicaci maki, rela dilempari dengan kotoran manusia. Untuk apa? Memperjuangkan umatnya ini, yang tak nampaknya ini, yang ada di tanah lapang Siporza ini, untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Sehingga nanti jika tergelincir kita, na'udzubillah min zalik, tergelincir misalnya ke neraka, dengan syafaat Rasulullah kita berharap berkumpul nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala berkat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku khatib, sebagaimana biasanya di Jumat juga, mengajak kepada kita semua, mari bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, adik-adikku, kakak-kakakku, abang-abangku, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal itu cuma kita berbahagia di dunia, hilang keluh kesah kita karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita di dunia, berbahagia pula lah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Semenjak tadi malam di waktu maghrib, bahkan ada juga semenjak 1 hari yang lalu, di hari Selasa mereka bertakbir, yaitu di Saudi. Kita di hari Rabu malam kemarin kita mulai bertakbir sampai detik ini dan sampai nanti selesai hari tasyrik 3 hari ke depan. Kaum muslimin di seluruh dunia bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan walillahil hamd, segala puji dan puja hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalimat takbir kita itu, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka sesungguhnya yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kekayaan itu adalah kecil, ilmu kita itu adalah kecil, harta kita itu kecil, pangkat kita kecil, kesehatan kita sementara. Sedangkan yang maha agung dan yang paling layak kita agungkan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak sekali kemuliaan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Tentu terutama di waktu Idul Adha, tentu terutama bagi para jamaah haji yang melaksanakan rukun-rukun hajinya. Mereka memiliki kemuliaan yang belum kita miliki, yang belum berangkat ke tanah suci. Apa saja yang mereka miliki? Di antaranya pengampunan dosa. Di antaranya mereka dimasukkan Allah ke dalam surganya. Sementara kita juga dimasukkan Allah ke dalam surga. Namun ini mereka diberikan kemuliaan yang belum kita miliki. Apa saja? Man hajja hadzal bait falam yarfud walam yafsuk raja'a ila baladihi kayauma waladathu ummuh. Siapa-siapa yang berhaji tentu ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, dan mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, kalau dia melaksanakan itu tanpa melaksanakan kejanggalan-kejanggalan atau menyelisihi rukun-rukun haji, maka yakinlah Bapak Ibu, mereka sekarang itu seperti bayi dilahirkan. Itu belum kita dapatkan. Lalu dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju yahjumu ma qablah. Haji itu akan meleburkan, menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Punya keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang berhaji. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahunna. Sesungguhnya dari umrah sekarang ke umrah berikutnya adalah penghapusan dosa bagi mereka. Kalau kita umrah tahun ini, tahun depan kita berencana lagi untuk umrah, di antaranya itu kita meninggal, maka kita masuk surga insyaallah ta'ala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak memiliki sesuatu kecuali mereka hanya dikasih Allah pahala yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu inilah yang memotivasi kita semuanya, agar kita berangkat ke tanah suci. Kaum muslimin dimanapun merindui agar mereka berangkat ke tanah suci. Namun seseorang bertanya kepada kita misalnya, wahai Ustadz, wahai Bapak, apakah tidak ada amalan yang lain yang setara dengan amal ibadah haji? Kami tidak mampu, kami tidak bisa berangkat ke sana. Lalu dijawab oleh para ulama, ada 6 poin penting yang pahalanya setara dengan amal ibadah haji jika kita belum sanggup melaksanakan amal ibadah haji. Poin yang pertama adalah an-niyatus shaliqah, niat yang tulus karena Allah Ta'ala dalam melaksanakan segala hal.
Misalnya kita sholat, kita ikhlaskan karena Allah, jangan kita mengeluh. Kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya beribadah sholat, beribadah kurban, beribadah berzakat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita pada dasarnya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita telah tertanam dalam hati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung kepada niat. Jika kita berniat karena manusia, niat tersebut akan kita peroleh, akan dipuja-puji kita oleh manusia. Jika niat kita tulus karena Allah, pujian pun dapat, cacian pun dapat. Namun dari Allah segalanya, maha sayang Allah kepada hamba-hambanya yang berniat tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lid dunya la'arba'ati nafarin. Di dunia ini hanya 4 macam manusia. Salah satunya kami ungkapkan yaitu wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu malan. 'Abdun razaqahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba diberikan Allah ilmu, ustadz dia ataupun tinggi sekolahnya, berpendidikan agama dia, sarjana dia, namun Allah Subhanahu wa taala belum lapangkan kepadanya ilmu. Kemudian wa huwa shadiqun niyyah, namun niatnya tulus karena Allah taala, ikhlas, berkeinginan untuk haji. Yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa. Dia mengatakan, kalau saya memiliki harta, saya memiliki duit, saya memiliki kekuasaan, saya ingin melaksanakan amal seperti amal yang dilaksanakan si fulan, maka ketahuilah amalan yang telah dilakukan orang lain tersebut sama pahalanya seperti yang kita niatkan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kata pun kita berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, andai saja saya bisa melaksanakan haji, saya dilapangkan rezekinya, saya ingin pergi berhaji, berumroh, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu niatnya itu, niat yang tulusnya itu, pahalanya sama dengan berhaji, sama dengan berumroh. Kita ketahui tentu biaya haji sangatlah mahal. Menunggu haji gilirannya puluhan tahun. Haji plus sekitar 7 tahun lamanya menunggu. Sedangkan haji yang tanpa antrian atau yang disebut haji furoda atau haji mujamalah menghabiskan dana 250 juta ke atas. Subhanallah. Bagi masyarakat menengah ke bawah tentu ini bukan kemustahilan, namun susah sekali untuk mendapatkannya. Maka shadiqun niyyah ini, niat tulus inilah baginya. Ikhlaskan karena Allah. Ya Allah, kalau belum ada rezeki hamba, maka saya rindu kepada Rasulullah, rindu ke tanah haram, maka sampaikanlah niat ini. Jika tidak sampai, maka shadiqun niyyah ini, niat yang ikhlas ini, samakanlah ganjarannya dengan mereka, ya Allah. Kemudian poin yang kedua yang didapatkan oleh kaum muslimin yang belum berangkat haji, yang mana ganjarannya sama dengan amal ibadah haji, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah subhanallah 33 kali setelah salat fardu tentunya. Walhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ketahuilah bahwa siapa yang mengucapkan itu sama seperti orang yang berhaji dan berumrah. Mungkin tidak hanya bisa menghabiskan 5 menit. 5 kali 5 waktu 25 menit cuma dalam sehari semalam. Kita berzikir kepada Allah 33 kali. Sisa waktu yang kita tinggalkan ada sekitar 23 jam 35 menit lagi. Kita masih bebas untuk melaksanakan amal ibadah, pekerjaan yang lainnya. Sehingga kita sisakanlah yang 25 menit ini untuk berzikir karena pahalanya amatlah besar, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami fakir, kami tidak memiliki harta. Sedangkan sahabat-sahabat lain yang kaya, mereka memiliki kelebihan harta." Kata mereka kepada Rasul, "Kami bertanya ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang sahabat itu kaya-kaya, mereka telah memborong semua pahala darimu, dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Lalu kenapa demikian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh sahabat yang fakir-fakir ini, "Yusalluna kama nusalli." Mereka salat, kami juga salat. "Wa yasumuna kama nasum." Mereka itu berpuasa, kami juga berpuasa. Namun kemudian wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dalam riwayat yang lain, yahujjuna biha wa ya'tamirun. Mereka berhaji dengan hartanya dan berumrah dengan hartanya itu, sehingga mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Wa yujahidun, mereka berjihad fisabilillah. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami tidak memperolehnya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Ala uhaddithukum bi amrin idza akhadtum adraktum ma sabaqakum." Tidakkah kalian ingin saya kabarkan kepada kalian, kalau kalian kerjakan suatu amalan ini, maka ketahuilah sama seperti apa yang dikerjakan orang-orang sebelum kalian, yaitu berhaji dan berumrah. Sama ganjaran amal ibadahnya. Apa kata Rasulullah SAW? "Tusabbihuna wa tahmaduna wa takabbaruna khalfa kulli salatin salata wa salatin." Kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala 33 kali dengan syarat tentu setiap setelah selesai sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau di kesempatan lain boleh, namun belum ada dalilnya. Untuk fadilah sama dengan haji ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang ketiga yang didapatkan oleh orang-orang yang belum berangkat haji setara dengan amal ibadah haji adalah melaksanakan sholat wajib di masjid 5 waktu sehari semalam. Ini merupakan PR kita bersama, PR masyarakat Sungai Aur bersama. Karena apa? Karena kita lihat sedikit sekali umat Islam yang ada di Sungai Aur Ujung Garing ini yang sholat berjamaah ke masjid. Bukan berarti khatib lebih mulia, khatib pun masih banyak kesalahannya, khatib pun masih sering tidak berjamaah ke masjid. Namun min husnil islamil mar'i, untuk melaksanakan nasihat-nasihat. Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Tentu untuk Allah. Untuk siapa lagi? Untuk Rasulullah. Untuk siapa lagi? Untuk sekalian kaum muslimin. Kita berharap tentunya kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat berjamaah ini sangatlah banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man masa ila sholatil maktubati fi jamaatin, fahiya kahajun." Siapa yang berjalan di sini, boleh pakai sepeda, boleh pakai sepeda motor, boleh naik mobil jika jauh. Siapa yang berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maktubah, sholat 5 waktu sehari semalam, maka ketahuilah pahalanya sama seperti orang yang sedang berhaji, dengan syarat tentu berjamaah di masjid. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi," siapa yang bersuci, siapa yang mandi, siapa yang berwudu di rumahnya lalu berangkat ke masjid, berjalan menuju masjid, maka ketahuilah setelah dia berjalan kemudian dia sholat berjamaah di masjid, dia akan memperoleh pahala sama seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak, ketahuilah siapapun melaksanakan ini sempurna hajinya, kata Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain
Kemudian Rasul mengatakan untuk poin yang keempat ini, ada poin yang keempat yang sangat penting, yaitu siapa yang melaksanakannya akan masuk ke dalam surga dan digolongkan pahalanya sama dengan ibadah haji, yaitu melaksanakan sholat fardu subuh di masjid dan kemudian berzikir menunggu kemudian terbit fajar. Setelah terbit fajar dia melaksanakan sholat duha di awal waktu. Sulit memang melaksanakan ini, namun Rasul SAW mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah. Siapa salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'u syams, sampai terbitnya fajar, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat setelah duha, yaitu kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, seolah-olah pahalanya dia dapatkan seperti haji dan umrah. Tamatan, sempurna hajinya, sempurna umrahnya, sempurna. Penguatan ini sampai 3 kali disampaikan oleh Rasul SAW. Karena saking utamanya sholat berjamaah, sholat subuh di masjid terutama. Kalau kalian ingin melihat orang-orang Islam, lihatlah ketika sholat maghrib. Ini kata para ulama. Kalau kalian ingin melihat orang-orang mukmin beriman, lihat ketika sholat subuh. Ramaikah ia? Sunyikah ia? PR kita bersama tentunya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, memang setiap hari sebenarnya bisa kita lakukan amal ibadah seperti haji ini. Setiap saat bisa kita laksanakan sebenarnya. Beramai-ramai kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan rumah Allah karena yang membangunnya juga kita, bukan orang lain. Ketika ada orang mengotorinya, kita marah luar biasa. Kita lempari dia karena marahnya, kita pukul dia. Namun kita tidak mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, yang pahalanya sama seperti amal ibadah haji, menghadiri majelis ta'lim. Apakah dia sebagai guru di sana ataukah dia sebagai murid di sana? Sama-sama saja. Kalau dia sebagai guru berarti jatahnya mengajarkan ilmu. Kalau dia sebagai murid mendengarkan pengajian. Kata Rasulullah SAW, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajatin tammatun hajjun. Siapa yang datang ke masjid untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, sama saja, karena kedua ini adalah orang-orang yang sangat terbaik. Maka ketahuilah pahalanya sama seperti berhaji. Tammatun hajjuhu, sempurna hajinya bapak-bapak, ibu-ibu. Telah banyak hadis yang kita sampaikan mengenai keutamaan-keutamaan yang 5 poin ini. Poin pertama mengenai niat, poin kedua mengenai amalan lisan yaitu berzikir 33 kali, ketiga sholat berjamaah, keempat sholat subuh sampai 2, kelima adalah menghadiri majelis ta'lim. Menuntut ilmu bapak-bapak, ibu-ibu, fardu hukumnya bagi kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Rasul mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Baru dilahirkan saja kita telah diajarkan ibu kita tata krama, bagaimana caranya berbicara, sampai nanti ke yang lahat meninggal kita, tetap wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Maka cobalah kita hadiri, kita buat majelis ta'lim 3 kali, 4 kali, 2 kali seminggu. Tentu ini semua tanggung jawab siapa? Pertama, tanggung jawab kepala jorong, kedua, tanggung jawab dai nagari, ketiga, ketua pemuda, keempat, para pemuda remaja masjid, pengurus masjid, dan kepala-kepala keluarga bertanggung jawab akan hal ini. Abangnya bertanggung jawab akan adiknya. Adiknya pun berhak untuk menasihati abangnya. Semua kita bertanggung jawab. Kembali ke masjid, kembali ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal-minimalnya, jangan langsung tancap gas.
usahakan dulu. Sebelumnya belum pernah kita berjamaah, 1 kali sehari kita coba. Setelah istiqomah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai sempurna 5 kali dalam sehari semalam. Tidakkah kita kasihan melihat hanya pengurus masjid saja di dalam masjid melaksanakan sholat subuh? Maka ini jauh lebih utama dari fardu kurban, dari melaksanakan kewajiban berkurban. Jauh lebih utama sekali. Ketika Rasul SAW mengatakan, "Burika laki ya Aisyah fi sobahuki." Keberkahan Allah ditanamkan kepadamu hai Aisyah di subuh hari. Kalau kita tertidur tentu tidak ada keberkahan di subuh hari tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lah. At-taibu habibur rahman innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana wa akramana bi syahri dzulhijjati wa yauma arafata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi daimaini mutalazimaini fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-6 yang akan mendapatkan ganjaran sama seperti berhaji, yaitu umrah di bulan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah." Siapa yang berumrah di bulan Ramadan setara dengan amal ibadah haji. Di riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan mai, setara dengan berhaji bersamaku. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan setara dengan berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini dambaan setiap insan. Kami saja merinding ketika mendengar berhaji bersama Rasulullah. Umat Nabi yang tak pernah melihat Nabi bisa berhaji bersama Rasulullah. Pahala luar biasa diberikan Allah Ta'ala. Makanya kalau kita melihat ada hamba-hamba Allah berlomba-lomba untuk pergi haji di bulan Ramadan, jangan katakan dia ria, karena dia ingin mendambakan pahala yang telah dijanjikan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, penutupan dari khutbah kami ini, ketahuilah 6 poin yang kami sampaikan itu memang pahalanya sama dengan haji, namun tidak pernah menggugurkan amalan haji. Amalan haji rukun Islam yang kelima itu wajib kita tunaikan jika kita telah sanggup melaksanakannya. Kalau tidak sanggup, inilah bagi kita pegangan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perkataan daripada Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعليا وعن بقية الصحابة الكرام وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادخلنا الجنة بغير عذاب ولا عقاب مع رسول صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ada bang? Iya dah. Loro ya. Sedikit sahabat sih dia. Oh, gitu pe. Bulan masuk malah. Bulan Naro. Bulan keempat lo. Tanggal Kaki deh. 30. Oh, kaki. Tanggung pan ya yang belum. Hah? Tanggung pan masuk. Sebulan ini mah. Ada di. Kalau Lo jarang kulo jabang irangku. jadi mengatur negara. Malam betul angku deh bang. Darah tuh Halo, Bang. saya gini bang. Malam betul.